Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia Retno Anjani dari kelas PBS 6C dengan NIM 18523312115. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal yang berjudul The Implementation of Good Governance Business Syariah in Indonesia Syariah Banking, yang ditulis oleh Ahmad Juanda, Freddy Dwi Herlianto, dan Triwahyu Oktafendi. Terjemahan dari judul jurnal tersebut ialah Penerapan Good Governance Business Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. Jurnal tersebut merupakan jurnal yang diterbitkan tahun 2019, dan oleh The Second International Conference on Islamic Economics, Business, and Philanthropy, ICIEBP. Dengan DOI 10.18502 KES P3I 13.4238. Jurnal internasional ini memiliki latar belakang kurang lebih sebagai berikut. Pembicaraan tentang good corporate governance dilatar belakangi oleh kasus yang menimpa Enron yang gagal dalam mengelola perusahaannya sehingga banyak terjadi kecurangan dalam operasionalnya. Fenomena ini sangat menarik untuk dibahas lebih mendalam. Bank syariah yang berkembang pesat di Indonesia diikuti dengan berbagai macam layanan yang ditawarkan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat. Selain menjaga kinerja keuangannya, bank syariah juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan memastikan semua operasionalnya sesuai dengan ketentuan syariah. Bank Indonesia berupaya mendorong aktivitas perbankan berbasis syariah menjadi kuat secara resmi dan dikeluarkan oleh PBI Nomor 11 Tahun 2009. Bank syariah menerapkan prinsip antara lain transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran, tunduk dan patuh terhadap peraturan syariah. Good governance bisnis syariah merupakan elemen penting dalam upaya menjaga pertumbuhan dan berkelanjutannya. Penerapan GGBS yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan syariah akan menumbuhkan budaya kerja bank syariah yang sehat di segala bidang dan membuat investor puas dengan kinerja dan nilai perusahaan. Sejauh ini dalam menilai kinerja bank syariah dan bank konvensional tidak ada perbedaan, padahal kedua bank tersebut memiliki kegiatan operasional yang berbeda baik prinsip maupun filosofinya. Umumnya, bank syariah mengukur kinerja hanya dengan menggunakan rasio kinerja, seperti Camel dan EVA. Bank syariah seharusnya tidak hanya fokus pada hal-hal material, tetapi juga hal-hal non-material seperti good governance bisnis syariah. Hal ini penting karena tujuan sistem syariah adalah tentang maslahah. Sudah banyak penelitian tentang good corporate governance di perbankan syariah, namun masih sulit untuk menemukan beberapa penelitian tentang penerapan good corporate governance bisnis syariah. Setelah pemaparan latar belakang tentunya timbul permasalahan atau suatu hal yang pantas untuk kita teliti. Dan permasalahan yang ditulis dalam jurnal ini adalah mencoba melihat pentingnya good governance bisnis syariah dalam mencapai tujuan organisasi perbankan syariah. Berikutnya, adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan good governance bisnis syariah pada bank syariah di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode deskriptif. Penelitian ini mengambil objek bank umum syariah yang beroperasi dan tercatat di Bank Indonesia dan pelaporannya melengkapi laporan keuangan sesuai PSAK 101 dalam laporan tahunan periode tahun 2015 sampai tahun 2017. Berdasarkan metode purposive sampling, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank Mega Syariah, PT Bank BCA Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, PT Bank Panin Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank Jabar Banten Syariah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan indikator pelaksanaan GGBS berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 yaitu 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite serta fungsi yang melaksanakan pengendalian intern Bank Umum Syariah. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, DPS. 4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal. 5. Batas maksimal penyaluran dana. 6. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka hasil dan pembahasan dari penelitian setelah ditarik kesimpulannya sebagai berikut. Good governance bisnis syariah di Bank Umum Syariah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik. Karena hanya 3 item GGBS yang tidak diungkapkan dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah, maka persentase GGBS di Bank Umum Syariah Indonesia adalah 94%. Ada 7 bank yang dapat mempertahankan GGBS-nya dengan skor pengungkapan GGBS yang tinggi. Antara lain adalah BSM, BMI, BJB, BCAS, BNIS, BRIS, dan BVS. Di sisi lain, ada bank yang memiliki nilai GGBS terendah, yaitu BMS. Dalam laporan tahunan Bank Umum Syariah, secara umum hanya 3 item yang tidak muncul dalam laporan tahunan. Butir-butir tersebut adalah: 1. Aspek GGBS yang belum dilaksanakan disertai alasannya. 2. Transaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki gap of interest. 3. Pelaksanaan fungsi ombudsman. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menerapkan GGBS yang baik untuk menjaga kelangsungan perbankan syariah Indonesia dan menjaga kepentingan stakeholder. Namun beberapa hal mungkin tidak diungkapkan dalam laporan tahunan. Tentunya jurnal penelitian ini juga memiliki batasan dan saran. Adapun batasan dan saran tersebut ialah: teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi, sehingga terdapat potensi subjektivitas. Untuk meminimalkan potensi subjektivitas, peneliti perlu melakukan checklist berulang-ulang. Saran lain untuk meminimalkan potensi subjektivitas adalah membuat tim analisis data. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan studi banding antara perbankan syariah Indonesia dengan perbankan syariah dari negara lain. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai jurnal yang berjudul The Implementation of Good Governance Business Syariah in Indonesia Syariah Banking. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.